والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Faedah berikutnya, jika setelah meninggal mati aja atau meninggal aja kita boleh berziarah. Kalau gitu kita berziarah kepada orang kafir saat hidup boleh enggak? Sekali lagi, faedah berikutnya, kalau ketika ia mati aja berkunjung ke makamnya atau ziarah kuburnya boleh. Ketika ia masih hidup, mungkin saudara kita atau partner kita atau teman kita, kemudian kita berkunjung ke rumahnya, boleh atau tidak? Tentu boleh. Ini juga disebutkan di Syarah Sahih Muslim Lin Nawawi juz 3 halaman 402. Kemudian berikutnya, tujuan ziarah kubur adalah menasihati diri dan mengingatkan diri sendiri akan adanya kematian. Itu. Ini keutamaan yang sangat banyak sekali. An-Nawawi di dalam kitabnya disebutkan bahwa para ulama sepakat ziarah kubur itu boleh bagi laki-laki. Fathul Bari juz 4 halaman 325. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat wajib hukumnya minimal sekali seumur hidup. Sedangkan bagi wanita masih diperselisihkan hukumnya di atas tadi, ya. Jadi bahkan Ibnu Hazm mengatakan wajib meskipun seumur hidup itu hanya sekali bagi laki-laki. Wallahu a'lam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan banyaknya keutamaan ziarah kubur, dikarenakan ziarah kubur itu mampu memutus kelezatan dunia meskipun belum mati, karena mengingat akan kematian. Dan masih sangat banyak sekali keutamaan ziarah kubur tersebut. Wallahu a'lam. Setelah mengetahui keutamaan ziarah kubur, berikutnya adalah macam-macam ziarah kubur. Ana susun biar lebih lengkap lagi. Di dalam kitab yang kita sama-sama dengarkan tadi, akhuna Al-Ustadz Yazid menyampaikan bahwa ziarah kubur itu ada 3 macam. Beliau mengambil kitab Mujma' Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fi Aqidah halaman 16. Yang pertama, ziarah kubur yang disyariatkan, yaitu ziarah kubur dengan tujuan-tujuan sesuai dengan syariat. Di antaranya bertujuan 1, mengingat kematian. Kedua, mengingat akan akhirat. Ketiga, mendoakan ahli kubur. Keempat, sebagai muhasabah diri kita bahwa kita nanti akan menjadikan atau ingin seperti ini, atau bukan ingin, kita pasti akan mati seperti ini. Namun diingatkan kembali bahwa tidak boleh kepada orang kafir mendoakan setelah ia mati dalam keadaan kafir. Namun ketika ia masih hidup, bolehkah kita mendoakan kepada mereka?
Nah, ini pertanyaannya, bolehkah ketika ia masih hidup kita mendoakan kepada mereka, orang kafir? Boleh atau tidak? Boleh? Semua boleh? Nggak ada catatan? Iya, boleh dalam poin-poin sebagai berikut. Apa itu? Urusan dunia. Yang kedua, mendapatkan hidayah. Harus dirinci. Namun tidak boleh memohonkan ampunan dan rahmat. Tapi kalau mendoakan agar mendapat hidayah, sangat diperbolehkan sekali itu. Jadi misalkan dia buka usaha, kemudian kita mengucapkan sukses ya usahanya, boleh nggak? Boleh, urusan dunia ini nggak masalah. Yang nggak boleh, semoga engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misalkan ada kerabatnya yang meninggal, kemudian kita datang, apa yang kita lakukan? Ayo, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, silahkan melakukan hal-hal yang nggak dilarang oleh Allah. Yang dilarang tadi apa? Mendoakan kepada jenazah. Iya? Iya, mengantar jenazah non-muslim boleh atau tidak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pamannya meninggal, pamannya Nabi ya, paman Nabi Muslim atau tidak? Jawabnya tidak. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hantarkan, kuburkan bapakmu. Jadi kalau begitu boleh nggak? Boleh. Ya, karena Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakamkan bapaknya. Wallahu a'lam. Sekali lagi, dalilnya yang nggak boleh saja adalah memohonkan ampun. Tapi kalau kita mengatakan ya ikut berbelasungkawa, yang sabar ya, nggak masalah menasihati untuk kesabaran kepada orang yang ditinggalkannya. Larangan ini sekali lagi adalah memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang sudah mati benar-benar dalam keadaan tidak beragama Islam. Wallahu a'lam. Kemudian ziarah yang bid'ah yang kedua. Ziarah yang bid'ah, ziarah yang gimana? Ziarah yang tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid. Seperti apa contohnya? Ya, di antara contohnya adalah di mana dia tujuannya beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, ya Allah, di sisi kuburan. Jadi di samping beribadah kepada Allah, tapi juga dia mempunyai sebuah keyakinan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan diyakini di makam itu, ya, di makam itu nanti doanya diijabahi. Ini tidak. Ingat, tidak ada makam di seluruh dunia yang mengandung keberkahan. Itu. Karena makam adalah satu tempat, ya, tempat-tempat di dunia. Padahal tempat-tempat di dunia yang ada berkahnya, Allah sudah menjelaskan. Di antaranya di Multazam. Di antaranya di Maqam Ibrahim, kemudian di Safa Marwah dan seterusnya, kemudian di Raudhah, kemudian di saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah, di Arafahnya pun saat musim haji, bukan setiap datang kita umrah, datang ke Arafah kemudian doa di sana, sama aja, tidak. Kemudian saat melempar jumroh, itulah doa-doa
tempat mustajabahnya doa. Nah, di pemakaman seluruh dunia ini tidak ada satupun tempat yang berkah. Karena wallahualam kami belum menemukan dalil adanya keberkahan di makam tersebut. Meskipun makam itu adalah makam kiai, ulama, ustadz, ajengan maupun bahkan para wali-wali dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian di samping itu tujuannya adalah di samping yang tadi adalah kuburan itu dibangun, dicat, ditembok, diberi lampu dan seterusnya. Ini semuanya didasari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menembok kuburan, duduk di atasnya dan membuat bangunan di atasnya, atau ditambah tanah atau ditulis atasnya nama di atas nisannya. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Juga termasuk yang tidak diperbolehkan karena ini adalah tempat-tempat yang di makam tadi adalah di situ membacakan ayat-ayat ya Al-Qur'an. Kalau di makam lantas ngapain gitu loh. Tadi tujuan-tujuan tadi pertama, terus yang kedua adalah mengirim doa. Meskipun doa itu tidak harus diucapkan di pemakaman. Tapi kalau di pemakaman ya boleh-boleh aja, tapi doa. Ya, tapi doa yang kita panjatkan. Wallahu a'lam. Kecuali perjalanan ketiga masjid itu yang diperbolehkan. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita safar ke masjid manapun, sejatinya yang mendapatkan perjalanan bernilai ibadah itu ya 3 masjid itu aja. Kalau jamaah datang ke masjid sini, nilainya nilai apa? Niatnya. Kalau untuk bertolabul ilmi berarti pahala bertolabul ilmi. Kalau niatnya sholat, ya pahala sholat. Tapi kalau datang untuk mencari berkah di masjid ini, wallahu a'lam, ya. Jadi datang ke masjid ini ya sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat itu. Tapi kalau tujuannya selain itu, wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang Maha Adil. Karena masalah niat hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tahu dengan orang yang bersangkutan. Kita, Rasulullah aja tidak berani menghukumi apa yang ada di niatnya seseorang itu. Lihat kisah 3 orang yang Allah melalui Rasulnya menghajar. 3 orang, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan seterusnya, yang tidak ikut salah satu peperangan. Padahal yang lain mengatakan bla 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 alasannya. Rasul terima semua alasannya. Cuman 3 orang ini nggak mau, karena di hadapan Rasul nggak mau bohong. Maka Rasul baru memberikan ya penilaian dari apa yang zahir. Ya, kita nggak bisa menilai seseorang itu dengan niatnya, batinnya. Karena ini urusan batin adalah urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur yang syirik. Nah, ini yang berbahaya sekali, yakni ziarah kubur yang bertentangan dengan tauhid. Misalkan mempersembahkan suatu macam ibadah kepada ahli kubur seperti berdoa kepadanya. Padahal selayaknya kita mendoakannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini nambah kita atau orang meminta kepada ahli kubur. Bahkan ya minta pertolongan, menyembelih kurban, bernazar dan seterusnya. Ini adalah ziarah yang syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Iya.
Mm-mm. Iya. Tayyib. Bagaimana di sini tadi salah satunya menulis nama di atas nisan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, barakallahu fiik. Nah, kalau ini sudah merupakan peraturan dari pemerintah kita, ya, dalam rangka untuk membuat semuanya biar tertata rapi, tidak tertukar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Walaupun ini bid'ah, semoga Allah mengampuninya. Gitu ya. Karena apa? Kalau di mereka di sana makam itu hanya setelah dimakamkan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sudah diganti lagi. Karena di sana kan suhunya ekstrim sekali. Sehingga tidak ada nisan yang ditulis di atasnya, tidak ada. Lihat makam Baqi dari zaman Nabi sampai sekarang nggak penuh-penuh. Padahal ya lokasinya segitu-gitu aja. Juga makam Ma'la dan seterusnya. Ya. Nah, di kita juga mengikuti aturan dari pemerintah. Pemerintah sekarang sudah mengatur, di antaranya tidak boleh di tembok, tidak boleh di semen, dan seterusnya. Itu sudah sangat bagus sesuai dengan syariat kita. Kemudian untuk merapikan agar tidak tertukar, silahkan. Walaupun ini bid'ah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah, kita taat kepada pemerintah. Apa itu, tulis saja seandainya untuk memberikan nama saja. Nggak usah yang lain-lain, tanggal lahir bla 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 bla, bahkan ucapan yang macam-macam nggak usah. Iya, sekedar nama, semoga ini pun Allah mengampuni kita. Hanya nama aja ya, nama dan seterusnya. Ya, kan itu ada kecil gitu aja, Bu. Ya kan rapi. Sekarang kan dibikin sangat rapi sekali. Makam-makam itu rumput apa itu namanya? Rumput Jepang ya? Rumput Jepang atau rumput gajah? Oh, Jepang ya, kalau gajah kegedean nanti. Lebih baik nggak usah. Kalau kita mengikuti sekedar nama untuk tanda saja agar tidak tertukar saja. Iya. Iya. Sebetulnya ya, biar ini kan, maaf satu dulu. Tujuannya, kalau tujuannya hanya sekedar untuk tanda, maka untuk meminimalkan, ya lebih baik ya nama saja. Iya. Ya udah, pokoknya iya. Inilah, jadi akhirnya berkembang. Ini kalau masalah bid'ah nggak selesai. Gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kita kaji. Nah, pertanyaan tadi, bolehkah umur, tanggal lahir, bla 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 bla? Seandainya mau melakukan, tapi mohonlah ampun kepada Allah dulu. Gitu. Nasihat saya cuman gitu aja. Iya. Bisa suaranya bisa dibesarkan. Iya. Baik, barakallahu fiik Ummu atas pertanyaannya. Saya akan mencoba mewakili kegundahan Ummu tadi dengan tadi surat 9 ayat 113, ini larangannya. Kemudian coba dibaca ayat 114-nya.
contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Surat 9 ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim seorang yang sangat lembut hatinya lagi maha penyantun. Dari ayat itu, ketika bapaknya masih hidup, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar bapaknya Allah berikan hidayah. Tapi qadarallahnya bapaknya mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu orang yang sangat lembut hatinya. Tapi karena larangan di ayat 113 tadi, maka Nabi Ibrahim berhenti memohonkan ampun kepada bapaknya setelah bapaknya meninggal. Baik, kemudian yang menjadi pertanyaannya, ketika keluarganya yang masih non-muslim atau kafir tadi meninggal, tadi, apa yang bisa dilakukan? Membaca ayat kursi? Iya, bacaannya benar, tapi alamatnya harus jelas. Niat membaca karena apa? Kalau niat membaca karena Allah, aku membaca untuk menghibur diriku, ya, dengan musibah ini, insya Allah nggak mengapa. Tapi ketika membaca dalam rangka untuk dihadiahkan kepada jenazah, tentu tidak ada syariatnya. Lantas apa? Bolehkah melakukan amalan-amalan yang bisa saya lakukan? Bisa. Banyak. Misalkan ikut nanti mengantar jenazahnya ke makam. Seperti Rasulullah tadi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Boleh. Tetapi wanita tadi boleh asalkan tidak sering-sering. Kalau ini kan meninggal kan nggak setiap hari meninggal. Jadi anggaplah ini satu kejadian yang seperti itu. Kemudian apa? Menyiapkan, ya, misalkan masak dan sebagainya untuk apa? Keperluan keluarga-keluarga yang datang. Itu. Jadi boleh masak. Nangis boleh enggak? Misalkan keluarganya meninggal, boleh enggak nangis? Nangis boleh. Jadi bunda nangis terus saja. Enggak serius lagi nanti ya. Jadi boleh menangis karena orang yang dicintainya Allah ambil boleh. Menangis bukan berarti niyahah atau meratap. Jadi masih banyak yang bisa bunda lakukan. Atau menyalami itu bahasa nasionalnya apa ya? Para takziah itu loh, menyambut kedatangan para takziah itu. Iya, menyapalah ya, itu menyapa gitu loh. Menyapa kan itu kan dari biasanya kalau di kita, budaya kita, ini budaya ya. Kalau ada kematian biasanya kan banyak yang datang untuk bertakziah. Nah, kita bisa melakukan nyambut itu, mengatakan itu. Bolehkah minta maaf atas kesalahan jenazah? Boleh, mewakili. Yang nggak boleh memintakan ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau ketika ada orang yang datang langsung memberikan tagihan jenazah, ibu ada dana, langsung dilunasi. Karena itu urusan dunia boleh. Ya, misalkan jenazah begitu mendengar ia sudah meninggal, kemudian ternyata ada orang datang menagih hutang, misalkan.
padahal dia non muslim, maka boleh kita lunasi karena urusan dunia, bisa meringankan beban dari orang-orang yang meninggal itu. Wallahu a'lam, seperti itu. Ya. Iya. Kalau ke kubur biasanya membawa bunga, membawa air, dan seterusnya. Orang yang meninggal tidak butuh dengan urusan-urusan dunia. Jadi bunga urusan dunia, air urusan dunia. Karena ini masalah air, biar kita afdol, saya minum dulu. Nah, sebentar Bunda, yang satunya belum selesai. Ini tadi masalah air aja. Saya teringat gitu. Baik, kemudian air itu apa? Air itu nggak ada fungsi dan gunanya sama sekali. Yang dibutuhkan saat itu apa? Saat itu yang dibutuhkan doa. Khususnya Rasulullah menyampaikan saat pemakaman itu selesai, tolong jangan dilupakan doa bagi jenazah minimal 2 ini. Tolong nanti ini dicatat betul-betul. Karena ketika kita meninggalkan ini, malaikat akan menanyakannya. Apa yang doa yang harus diketahui kaum muslimin untuk saudaranya yang sedang dimakamkan ini. Doanya Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Itu doanya. Tolong 2 doa ini jangan ditinggalkan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Itu. Ini penting sekali. Ini jarang sekali. Iya, sabit itu dikuatkan iman dan Islamnya. Kenapa? Nanti sebentar lagi akan ditanyai oleh malaikat. Itu. Jadi jangan lupa sekali lagi, kalau kita memakamkan keluarga kita, sahabat kita, partner kita, saudara kita, jangan lupa doakan 2 ini minimal itu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Iya, ini. Tayyib, silahkan berikutnya. Duduk, ya. Iya, betul. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Rasul tadi kan nggak boleh duduk-duduk di makam. Iya. Terus kalau tempat pemakamannya itu rapat sekali, afan, jamaah di kuburan mau ke ziarah itu mau duduk-duduk atau mau membacakan doa. Iya, berdiri. Berdiri, terkecuali kalau memang ada keperluan, misalkan orangnya sulit untuk duduk, untuk berdiri, maka nanti cari tempat duduk yang tidak ada di bawahnya makam. Itu. Nah, bagaimana kalau makam itu rapat sekali, sampai mau berdiri aja susah? Dikhawatirkan di situ ada makam. Yang dimasalahkan atau yang dilarang Rasulullah duduk-duduk. Kalau orang kita kan duduk-duduk lama karena melingkar, ya kan itu. Kemudian membaca macam-macam itu di situ 3 jam. Apalagi kalau kita melihat pemakaman yang mana itu, yang ada kolam renangnya, itu enggak duduk-duduk lagi. Di situ ada kafe, ada kolam renang. Sebentar lagi mungkin ada hotel di situ.
Tidak ya, itu tidak seperti itu. Syariat Islam makam itu tidak seperti itu. Jadi kalau sekedar berdiri, ana yakin masih ada tempat-tempat untuk kita berdiri. Nah, kalau duduk itu kan makan tempat. Makanya di sini yang dilarang adalah duduk. Wallahu a'lam, seperti itu. Iya, sekali lagi di dalam kita berkirim bukan kirim surat, tapi kirim doa. Tolong bedakan kirim surat dengan kirim doa. Kalau kirim surat seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Tapi kalau kirim doa boleh enggak? Boleh. Bahkan anak tadi menyampaikan seorang khotib jika tidak membaca doa bagi saudaranya seiman dan seislam maka tidak sah khutbahnya. Di khotib kedua tadi itu membacakan doa. Jadi yang kita kirim, yang kita baca adalah doa-doa bagi ahli kubur. Dan afan jamaah, doanya jangan lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu apa? Ya untuk kita dan untuk orang tua kita saja. Doa itu hendaklah kita merujuk kepada contoh. Mari kita lihat bagaimana contoh kita berdoa agar doa kita besar dan manfaatnya luar biasa. Kita akan mengambil doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat ke-40 dan 41. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ingat ini Nabi Ibrahim. Doanya kemana? Ke bawah seluruh anak keturunannya. Ini ke bawah. Anak keturunannya, wallahu alam tak terbatas di sini. Kemudian ayat 41-nya, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Kemudian Nabi Ibrahim doanya kemana? Ini ke atas. Itu. Jadi doa Nabi Ibrahim itu ini keluarga, kemudian ke bawah tanpa batas, ke atas semua tanpa batas. Bagaimana untuk mengaplikasikan doa ini? Para ulama juga telah memberikan beberapa contoh doa. Ini beberapa contoh doa saja. Doa kita biar tidak lingkaran kecil, tapi lingkaran yang sangat besar. Apa itu? Misalkan doa ini, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tolong jangan berhenti di situ. Wali jami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Masya Allah, doa itu akan kena seluruh kaum mukminin dan mukminat. Insya Allah, doa yang tidak diminta, doa yang ikhlas, itu akan dihantarkan malaikat kepada tujuan kita. Padahal yang kita tuju doanya tadi siapa? Untuk diri kita, untuk orang tua kita, seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin, baik yang masih hidup dan yang sudah tiada. Masya Allah. Itu. Jadi jangan lupa, kita singkat, padat, tapi bermanfaat yang begitu dahsyatnya. Itu. Ini penting sekali, apalagi nanti kalau pembicaraan kita tentang berdoa.
Itu sangat asik sekali. Wallahu a'lam. Ya. Bisa suaranya agak digede. Iya, begitu kita menyebut wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, semua sudah kena, semua sudah mendapatkan. Enggak ada 1 menit miliaran kita pahala sudah didapat. Masya Allah. Kalau di kita, maaf, kebanyakan orang nama A, B, C, D. Ya, lah kapan doanya cuma nyebutin nama terus gitu. Jadi kita simple, praktis. Lihat doa-doa para nabi itu enggak berdele-dele. Itu. Enggak kita rinci. Allah kok didikte. Mintanya ini untuk hanya untuk ini, untuk ini, untuk sayang sekali doa seperti itu. Lihat tadi Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan doa seluruh keturunannya dan orang tua dan seterusnya, seluruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman seperti itu. Tayyib, waktu sudah melampaui batas. Pertanyaan belum dibuka tapi sudah banyak. Ya, jadi sejatinya anak ingin menambahkan, tetapi karena waktu, kalau diberikan 5 menit lagi saya ringkas adab ziarah kubur. Enggak apa-apa 5 menit lagi? Ya, baik. Kita sepakati tambah 5 menit lagi, nanti jam 17.45 kita kelarkan. Tapi tolong, karena tadi sudah banyak pertanyaan, enggak usah tanya dulu ya. Ya, lanjut ya. Ini yang terakhir, adab ziarah kubur yang disyariatkan. Pertama, hendaklah mengingat tujuan untuk ziarah kubur. Ingat tujuannya tadi apa? Ini dalilnya banyak sekali sejatinya. Kemudian yang kedua, tidak boleh melakukan safar untuk berziarah kubur kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadisnya riwayat muttafaq alaih. Disingkat-singkat aja ya. Ketiga, mengucapkan salam ketika masuk kompleks pekuburan. Hadisnya ya, assalamualaikum ahla diyar dan seterusnya tadi. Hadis riwayat Muslim nomor 975. Kemudian yang keempat, tidak memakai sandal ketika memasuki pekuburan. Tentu ini bagi laki-laki ya, bagi perempuan kan memang itu bagian dari aurat ya, beda ya. Ya, kaos kaki. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Kemudian tidak duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Tadi yang ditanyakan tadi. Jadi tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan dan menginjak pemakaman. Usahakan kita ada di antaranya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam, mendoakan mayit jika dia seorang muslim. Ketujuh, boleh mengangkat tangan ketika mendoakan mayit, tetapi tidak boleh menghadap kuburannya. Boleh mengangkat tangan, tapi jangan menghadap ke kuburannya itu. Tapi hendaklah menghadap kiblat. Jadi menghadapnya usahakan menghadap kiblat. Hal ini didasarkan hadis riwayat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini menurut Syekh Al-Albani diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan seterusnya. Kemudian kedelapan, tidak mengucapkan
al-hujr. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ucapan al-hujr adalah ucapan yang batil. Ini Ahkamul Janaiz halaman 227. Kesembilan, diperbolehkan menangis tapi tidak boleh meratapi mayit. Inilah diantara azab-azab kubur. Jadi ketika kita ziarah hendaklah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahullah, materi kita pada hari ini. Sungguh sangat banyak ilmu yang Allah berikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.